Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mulyana, mahasiswa Biologi Saintek UIN Araniri, Fakultas Biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit banyaknya tentang Danau Puso berkaitan dengan mata kuliah kami, yaitu Ekologi Perairan yang dibimbing oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Jadi tidak lama kita akan membahasnya tentang Danau Puso. Ada beberapa pertanyaan yang sedikit menambah wawasan bagi kita semua. Yang pertama itu, benarkah Danau Puso merupakan danau purba? Nah, Danau Puso disebut danau purba yang dicerminkan dari endemitas biota yang cukup tinggi, yaitu jenis-jenis endemis seperti udang ataye, gastropoda, bivalvia, kepiting, dan ikan Khetirisolasion yang panjang memungkinkan berbagai ciri yang spesialisasi yang unik. Nah, dengan adanya hewan-hewan endemik itu, makanya disebut dengan danau purba. Nah, pertanyaan nomor 2, benarkah danau purba Danau Puso tidak memiliki biota akuatik yang bersifat endemik? Pernyataan ini tentu saja tidak benar ya, dikarenakan di Danau Puso memiliki banyak hewan endemik. Dari penelitian Kurniawan Bongjolo dari penelitian Institut Mosintowo menjelaskan bahwa flora dan fauna endemik yang ditemukan di danau tektonik tersebut saat melakukan ekspedisi Puso merupakan perairan yang memiliki banyak keanekaragaman hayati yang melimpah, di mana di sana kita menemukan banyak hewan endemik mulai dari ikan, ada siput, kepiting, itu merupakan hewan endemik yang berasal dari Danau Puso. Jadi pernyataan tersebut dibantah karena hasil penelitian tidak sesuai. Nah, pertanyaan nomor 3, deskripsikan ekosistem di Danau Puso. Kita akan mendeskripsikannya secara sederhana. Jadi di Danau Puso itu tingkat kecerahan atau intensitas cahayanya itu berbeda-beda tiap bulannya, di mana kecerahan yang tertinggi pada bulan September dan sedangkan terendah pada bulan Mei. Dan ada korelasi antara kecerahan dan kedalaman air, di mana semakin rendah kedalaman air, jadi intensitas cahaya yang masuk ke dalam air itu lebih tinggi, dan sebaliknya. Selanjutnya ada dominasi fitoplankton di perairan Danau Puso ini sekitar dari 330 sampai 100.049 sel per liter. Jadi atau indeksnya 0,69 sampai 2,33. Selanjutnya ada banyak sekali indeks keanekaragamannya, mulai dari dominasi zooplankton di perairan Danau Puso berkisar dari 20 sampai 660 IND per liter. Begitu juga dengan kelimpahan keanekaragaman yang seperti ikan dan mikrozoobentos di perairan Danau Puso. Dan ikan di Danau Puso umumnya dapat memijah sepanjang tahun. Pola pertumbuhan ikan di Danau Puso umumnya berpola alometrik. Sementara berdasarkan kebiasaan makanannya, ikan nilem atau nila perairan Danau Puso merupakan tipe pemakan plankton. Jadi pertanyaan yang nomor 4, perlakuan yang mengancam kelestarian ikan di Danau Puso dari penelitian Dr. Luman, Pusat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau kita sebut dengan LIPI, pengerukan outlet atau aliran sungai dari danau ke laut untuk PLTA dikhawatirkan akan menyebabkan penyurutan luas wilayah litoral yang kaya akan hewan akuatik. Jadi PLTA ini salah satu faktor yang membuat yang mengancam kelestarian dari Danau Puso tersendiri, karena dapat mengganggu hewan endemik atau akuatik yang ada di dalam perairan tersebut akibat pengerukan air yang disalurkan melalui PLTA ini. Nah, pertanyaan yang nomor 5, zona littoral dan Danau Puso lebih rentan terhadap ancaman dibandingkan zona lain. Nah, zona littoral lebih rendah dikarenakan dibandingkan zona lainnya dikarenakan jenis ikan yang berukuran kecil yang merupakan jenis ikan khas dan endemik di Danau Puso, umumnya banyak hidup di daerah littoral danau tersebut. Jadi perbedaan jenis ikan atau ukuran jenis ikan ini menyebabkan perbedaan ancaman atau rentan terhadap ancaman dibandingkan zona lainnya antara zona littoral. Nah, pertanyaan nomor 6, pertanyaan terakhir.
Strategi konservasi untuk Danau Puso. Nah, bagi kita sendiri, mahasiswa atau masyarakat sekitar di daerah Danau Puso, menjaga kebersihan merupakan hal utama untuk konservasi. Dan kedua, memeriksa atau menanyakan dokumen AMDAL, kejelasan dokumen AMDAL di pihak PLTA, agar ketika dokumen AMDAL yang sudah benar, kelestarian itu lebih baik dibandingkan tanpa kejelasan dokumen AMDAL. Mungkin hanya segini informasi yang lebih kurang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.